rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Ramadhani dan teman saya Muhammad Asraful Anam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang algoritma Navier-Bayes. Algoritma Navier-Bayes adalah sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes dan dapat memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya yang dikenal sebagai teorema Bayes. Adapun kelebihan dari algoritma Navier-Bayes ialah mudah diimplementasikan dan pada banyak kasus memberikan hasil yang baik, dan data yang dibutuhkan untuk menetapkan perkiraan parameter dalam proses penggolongan. Dalam menggunakan metode ini hanya memerlukan data pelatihan yang kecil. Dan kekurangan dari algoritma Navier-Bayes adalah tidak terkait antara fitur atau bersifat independen. Sedangkan kenyataannya keterkaitan itu harus ada dan tidak dapat dimodelkan oleh Thomas Bayes. Adapun kekurangannya lagi yaitu mengasumsikan variabelnya bebas. Nah, persamaan algoritma Navier-Bayes yaitu P dalam kurung H garis vertikal X kurung tutup sama dengan PXH dikali PH dibagi PX. Nah, itu keterangannya di bawahnya. X ialah data dengan kelas yang belum diketahui. H hipotesis data merupakan suatu kelas spesifik. PHX yaitu probabilitas hipotesis berdasarkan kondisi X, posteriori probabilitas. PH ialah probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi H atau prior probabilitas. PXH yaitu probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis H. Itu kayak kebalikan dari PHX. PX ialah probabilitas X. Klasifikasi persamaan algoritma Navier-Bayes memerlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas yang dianalisa, yaitu posterior sama dengan prior dikali likelihood dibagi evidence. Posterior ialah peluang munculnya kelas, sedangkan prior kelas sebelum masuknya sampel. Likelihood kemunculan karakteristik sampel pada kelas. Evidence yaitu kemunculan karakteristik sampel secara global. Nah, selanjutnya yaitu tahapan algoritma Navier-Bayes. Tahapan algoritma Navier-Bayes yang pertama itu menghitung jumlah kelas atau label yang disimbolkan dengan PH. Yang kedua, menghitung jumlah kasus per kelas, yaitu disimbolkan PX garis vertikal H. Yang ketiga, kalikan semua variabel kelas, PXH dikali PH. Bandingkan hasil per kelas. Oke, ini adalah contoh data training pembelian komputer. Dari data tersebut diklasifikasikan yang beli komputer siapa, yang tidak beli komputer siapa. Nah, bila data baru yang belum memiliki kelas atau data testing dituliskan sebagai berikut. X sama dengan umur kurang dari sama dengan 30,
pendapatan sama dengan sedang, mahasiswa ya, rating kredit file. Itu contoh soalnya. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan tersebut yaitu kita menghitung jumlah kelas atau label PH. Kelas 1 atau C1 yang beli komputer ada berapa? Nah, dari data tadi itu yang beli komputer ada 9 dan yang tidak beli komputer itu ada 5. Total semua dari data tersebut yaitu ada 14. Nah, maka PC1 sama dengan 9 dibagi 14. 9 itu dari jumlah yang membeli komputer dan 14 itu jumlah semua yang beli dan yang tidak. Nah, 9 dibagi 14 sama dengan 0,642. Nah, yang PC2 itu yang tidak membeli komputer kan ada 5 orang, terus dibagi 14 jumlah semua sama dengan 0,357. Yang kedua yaitu menghitung jumlah kasus per kelas, yaitu yang disebutkan PX garis vertikal H. X sama dengan umur kurang dari sama dengan 30, pendapatan sedang mahasiswa ya, rating kredit sama dengan file. Nah, kita yang hitung yang umur kurang dari sama dengan 30. Nih, P umur kurang dari sama dengan 30, yang membeli komputer ada berapa? Kita cari dari data soal tadi. Nah, yang umur kurang dari 30 yang membeli komputer hanya 2 orang, dibagi 9. 9 itu dari jumlah seluruh yang membeli komputer. Nah, itu 2 dibagi 9 sama dengan 0,222. Kemudian umur kurang dari sama dengan 30 yang tidak membeli komputer itu 3 orang dan seluruhnya yang tidak membeli komputer ada 5 orang. Oleh karena itu dibagikan 3 dibagi 5 sama dengan 0,600. Selanjutnya, tadi kan sudah mencari yang umur kurang dari sama dengan 30. Sekarang yang pendapatan sedang. Nah, yang pendapatan sedang yang membeli komputer itu 4 orang. Nah, 4 orang itu dibagi 9 sama dengan 0,444. Nah, yang pendapatan sedang yang tidak membeli komputer ada 2 orang dibagi 5 sama dengan 0,400. Selanjutnya menghitung yang mahasiswa sama dengan ya. Mahasiswa yang membeli komputer ada 6 orang dibagi 9 sama dengan 0,670. Dan mahasiswa yang tidak membeli komputer itu ada 1 dibagi 5 sama dengan 0,200. Selanjutnya kita menghitung yang rating kredit. Rating kredit yang membeli komputer ya, yaitu ada 6 orang dibagi 9 sama dengan 0,670. Kemudian yang rating kredit yang tidak membeli komputer ialah 2 orang. Karena itu 2 dibagi 5 sama dengan 0,400. Tahap yang ketiga yaitu kalikan semua variabel kelas yang disimbolkan PX garis vertikal H dikali PH. Hitung PXH untuk setiap kelas. PX beli komputer. Jadi kita jumlahkan semua yang membeli komputer yaitu 0,222 dikali 0,444 dikali 0,667 sama dengan 0,044. Dan yang tidak membeli komputer yaitu 0,600 dikali 0,400 dikali 0,200 dikali 0,400 sama dengan 0,019. Tahap yang terakhir yaitu bandingkan hasil per kelas. PX yang membeli komputer yaitu
0,044 dikali 9 dibagi 14. Nah, 044 ini dari hasil dari kalikan semua variabel kelas dan kemudian dikalikan dengan 9 kali 14 tadi yang awal itu, yang jumlah seluruh yang membeli komputer. Nah, itu jadi 0,044 dikali 9 dibagi 14 sama dengan 0,028. Kemudian yang tidak, yaitu 0,019 dikali 5 dibagi 14 sama dengan 0,007. Nah, kesimpulannya yaitu X memiliki kelas beli komputer sama dengan Y, karena BX beli komputer sama dengan Y memiliki nilai maksimum pada perhitungan tersebut. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Semangat belajarnya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.